Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bit listener yang berbahagia di seluruh benua, di seluruh dunia. Hari ini saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta, akan bicara tentang leadership kaitannya dengan wabah corona. Corona ini kan menghajar ya leadership atau seluruh pemimpin di dunia. Itu ada sekitar 213 negara. Jadi seluruh kepemimpinan atau pemimpin dunia itu sekarang menghadapi tes yang nyata, langsung, terbuka, dan sangat tajam tentang bagaimana cara menghadapi wabah corona itu. Ini tantangan nyata dewasa ini. Tantangan wabah corona itu mengglobal dan orang akan menyaksikan ya. Sejarah akan menyaksikan bagaimana para pemimpin dunia itu melewati tantangan yang luar biasa ini, yaitu coronavirus outbreak, bahasa Inggrisnya itu. Nah, banyak yang tergagap-gagap ya, banyak yang sikap, banyak yang cekatan, banyak yang terlambat ya, dan leadership kepemimpinan di Indonesia itu termasuk terlambat ya. Ada yang lebih cepat dan sampai sekarang ada kematian yang nol ya, yaitu Vietnam ya. Itu dia canggih melakukan lockdown kotanya, itu kena sekitar ratusan orang gitu, tapi nggak ada yang mati karena memang sangat cermat ya, sangat sikap itu aparat-aparatnya dari atas sampai bawah itu, mereka bisa menangani satu masalah yang besar ya. Nah, kalau menurut kerangka yang lebih luas nih, menurut kerangka yang lebih canggih, dalam sebuah bangsa juga begitu, kerajaan atau imperium Romawi itu bisa hilang ya dalam sejarah karena tidak berhasil mengatasi tantangan zamannya. Abad ke-15 dia hilang. Banyak pemimpin juga nanti akan semacam masuk dalam sampah sejarah karena tidak berhasil merespon ya dengan baik tantangan yang Allah berikan lewat corona ini. Dan kita lihat ini tes yang nyata, bagaimana kita lihat ya tokoh-tokoh di pusat dan di daerah termasuk kepala negara itu merespon ya tantangan ini. Dan kita lihat nanti siapa yang menjadi champion tokoh-tokoh Indonesia dalam mengatasi wabah corona ini. Mungkin ada yang berhasil dan akan menjadi unggul ya, dan berhasil masuk ke pentas nasional karena berhasil melewati tantangan, tapi ada yang tiba-tiba tenggelam. Kita lihat sekarang orang begitu kecewa terhadap 3 menteri kan dalam merespon tantangan corona, yaitu Menteri Yasona siapa, Menteri Hukum itu ya, yang membebaskan para tahanan, dan juga Menteri Terawan yang didesak mundur karena kinerjanya yang begitu ragu-ragu tentang corona, dan menteri yang lain. Tapi orang seperti Anies itu menurut survei menjadi nomor 1 karena dia sangat sikap dalam merespon tantangan yaitu wabah corona. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Indonesia bisa lenyap ya kalau kita tidak berhasil merespon tantangan zamannya. Makanya banyak para ahli juga akan meramalkan tahun 2030 itu Indonesia bubar. Itu satu kemungkinan kalau pemimpin-pemimpinnya tidak berhasil merespon tantangan-tantangan baik dalam negeri dan luar negeri. Dan itu dalam sejarah biasa ya, ada bangsa yang hilang seperti Romawi itu. Ada yang bangsa yang bisa survive. Misalnya Mesir kuno itu hilang, tinggal kenangan ya. Islam yang 800 di Spanyol itu hilang. Dari abad 8 hilang pada abad ke-15 karena tidak berhasil merespon tantangan. Kalau menurut sejarawan Inggris itu siapa namanya, si yang sangat terkenal itu yang respond and challenge ya, dia bilang kalau bangsa itu bisa menjawab dengan tepat ya tantangan zamannya, itu dia bisa menjadi bangsa yang survive dan unggul. Pemimpin juga begitu, kalau pemimpin tidak berhasil ya atau gagal merespon dengan tepat tantangan yang sekarang ini, tantangan sekarang adalah yaitu respon tantangan terhadap wabah corona. Itu pemimpin itu kalau berhasil itu bisa maju terus, dia menjadi leader nanti yang menjadi panutan masyarakat.
kalau tidak berhasil dalam menangani krisis yang mengganas ini, maka dia akan hilang dan tidak akan dipilih atau tidak mendapat tempat di hati umat dan bangsa. Begitu juga bangsa kita kalau waktu itu kemarin kita berhasil melewati tantangan dengan perang kemerdekaan ya, dari 45 sampai 49, survive kita, kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi berapa banyak di era abad 20 dan 21 bangsa yang gagal, bangsa yang hilang, bangsa yang tidak berkembang karena konflik internal atau diserang oleh negara lain dan tidak berhasil mengatasi serangan atau tantangan dari eksternal maupun tantangan dari internal bangsa itu sendiri. Dan kita berharap ya, moga-moga dengan wabah ini akan melahirkan satu lapisan kepemimpinan yang lebih bagus, yang lebih baru, yang lebih mencerahkan untuk Indonesia ke depan ya. Jadi kita lihat sisi positifnya wabah corona ini bisa menghasilkan satu lapisan kepemimpinan yang lebih genuine, yang lebih asli. Bagaimana dia menggeluti dan bagaimana dia merespon satu tes, satu challenge yang Allah berikan, yaitu lewat wabah corona itu. Itu sebenarnya untuk menguji, untuk mengetes ya, siapa pemimpin yang sejati dan siapa pemimpin yang dibangun, yang lahir karena pencitraan dan karena didesain oleh pihak lain. Dan dalam konteks ini kita berharap ya, seorang Anies dan juga yang lain itu bisa menjadi pemimpin yang kelihatannya akan menjadi pemimpin yang genuine di masa depan, karena dia berhasil ya. Satu, cepat tanggap, dan kedua, dia memiliki inisiatif yang tepat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Anies, sehingga dalam survei yang diadakan oleh Median itu, dari sekian kepala daerah Anies menduduki nomor 1 karena memang Anies itu dipersepsi oleh publik, oleh masyarakat itu sebagai memiliki satu sikap yang cepat tanggap terhadap masalah yaitu corona, dan kemudian mengambil inisiatif dengan segera melakukan PSBB pada tanggal 10 April itu. Ini satu contoh pelajaran sejarah bagaimana orang atau bangsa itu bisa muncul ya, bisa muncul dan jauh lebih baik, lebih unggul ya, kalau bisa berhasil mengatasi tantangan di masa hidupnya. Sebagaimana anak sekolah itu juga akan menjadi unggul, naik kelas kalau bisa melewati tantangan yang ada, yang diberikan lewat tes-tes ujian di sekolahnya kan. Bangsa juga begitu ya. Dalam perspektif sejarah, bangsa itu akan maju, akan terus hidup dan berkembang kalau lapisan pemimpinnya bisa merespon tantangan-tantangan yang diberikan Tuhan, sehingga bangsa itu atau pemimpin itu bisa survive dan jauh lebih baik. Demikianlah Beat Listener, moga-moga ada gunanya perbincangan kita secara sederhana ini, moga-moga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Saya Yudi Pramuko, Tuhan doa dari Panwitur tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.